Sebagai bagian integral dari ajaran Islam, pembahasan mengenai ilmu ekonomi sesungguhnya telah berlangsung sejak diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia. Meski demikian, para ulama tidak pernah mengklaim ekonomi sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Klaim economic as a science sendiri baru muncul pada abad 19 oleh Alfred Marshall, sehingga ada kesan seolah-olah ilmu ekonomi itu lahir dan berkembang di Barat. Dengan menafikan peran dunia Islam yang sesungguhnya sangat signifikan, apalagi hal tersebut diperparah dengan tesis Great Gap analisisnya Joseph Schumpeter, yang menyatakan bahwa dunia ini berada dalam masa kegelapan selama kurang lebih 5 abad. Secara umum, periodisasi ekonomi Islam ini dapat dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama, periode klasik ekonomi Islam yang dimulai sejak masa kenabian Nabi Muhammad SAW hingga tahun 1500 Masehi, tepatnya pada masa kejatuhan Andalusia. Kedua, periode stagnasi dan transisi, dimulai tahun 1500 Masehi hingga 1950 Masehi. Ketiga, periode resurgensi atau kebangkitan kembali, dimulai pada tahun 1950 Masehi hingga sekarang. Tahap pertama adalah fase yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi Islam. Tahap ini merupakan fase perkembangan teori klasik ekonomi Islam yang dihasilkan selama kurun waktu 9 abad. Meski para tokoh ulama yang muncul di tahap ini tidak menyebutnya sebagai teori ekonomi, topik-topik yang dibahas pada ilmu ekonomi konvensional modern sesungguhnya telah mendapat pembahasan yang mendalam oleh para tokoh ulama di masa ini. Seperti teori tentang uang dan moneter, harga dan pasar, zakat, pajak, dan kebijaksanaan fiskal, pembangunan ekonomi dan peran negara, dan lain-lain. Sejumlah tokoh ulama terkemuka yang menjadi tulang punggung pengembangan teori klasik ekonomi Islam antara lain adalah Abu Yusuf, Abu Ubaid, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Al-Jauziyah, Ibnu Khaldun, dan masih banyak lagi. Karya-karya mereka bahkan masih tetap relevan hingga saat ini. Selanjutnya, tahap kedua adalah masa di mana perkembangan ekonomi Islam mulai mengalami stagnasi. Hampir tidak ada hal baru yang berkembang pada periode ini. Pada fase ini, yang menjadi representasi utama kekuatan dunia Islam adalah Khilafah Turki Utsmani, dengan kontribusi pentingnya adalah menjadikan wakaf tunai sebagai mesin pertumbuhan ekonomi selama kurang lebih 5 abad. Kemudian, kontribusi lain kepada tahap ini terkait dengan konsep asuransi takaful atau asuransi syariah. Pada awal abad 19, seorang fuqaha mazhab Hanafi yang bernama Ibnu Abidin 1784 sampai dengan 1836 Masehi menjadi tokoh ulama pertama yang membahas secara eksplisit definisi, konsep, dan pola transaksi asuransi yang sesuai dengan syariat Islam. Pembahasan tersebut kemudian diperkuat oleh Muhammad Abduh melalui fatwanya pada awal abad ke-20. Fase ini juga menjadi saksi tumbuh dan berkembangnya ilmu ekonomi konvensional di daratan Eropa. Sedangkan tahap ketiga adalah tahap kebangkitan kembali ekonomi Islam di pentas dunia. Hingga saat ini, para ekonom Islam masih melakukan reformulasi ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi dunia. Selain itu, terdapat beberapa pemikir ekonomi Islam lainnya di masa klasik, yaitu Al-Ghazali. Fokus pemikiran Al-Ghazali tidak menitik beratkan pada satu permasalahan, tetapi juga menyangkut keseluruhan lini dalam kehidupan manusia. Ia melakukan studi keislaman secara luas untuk
mempertahankan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, kita tidak menemukan sebuah karya tulisnya yang khusus membahas ekonomi Islam. Perhatiannya di bidang ekonomi itu terkadang dalam berbagai studi Islam. Perhatiannya di bidang ekonomi itu terkandung dalam berbagai studi fikihnya, karena ekonomi Islam pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fikih Islam. Namun demikian, pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena masa hidupnya orang-orang kaya berkuasa dan syarat praktisnya sulit menerima pendekatan fikih dan filosofis dalam mempercayai yaumul hisab. Berkaitan dengan hal ini, Al-Ghazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif Al-Quran, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, serta petuah para sufi terkemuka masa sebelumnya. Perkembangan ekonomi Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemikiran Muslim tentang ekonomi di masa lalu. Keterlibatan pemikiran Muslim dalam kehidupan masyarakat yang kompleks dan belum adanya perpisahan disiplin keilmuan menjadikan pemikir Muslim melihat masalah masyarakat dalam konteks yang lebih integratif. Pembahasan mengenai perbedaan pendapat ekonomi Islam tidak perlu dihindari karena takut akan timbulnya perpecahan pengembangan ekonomi Islam.